Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Dwi Putra, NPM saya 0919000044. Saya mahasiswa dari Universitas Indonesia Maju, Prodi S1 Keperawatan semester 5. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai PNKES atau pendidikan kesehatan mengenai anemia. Anemia itu memiliki arti adalah seseorang yang mengalami penurunan kurangnya kadar hemoglobin atau Hb pada tubuh. Sedangkan anemia defisiensi besi adalah anemia yang disebabkan oleh kurangnya zat besi yang dibutuhkan tubuh untuk sintesis protein. Selanjutnya yaitu penyebab dari anemia itu sendiri. Yang pertama adalah kekurangan mengkonsumsi zat besi. Yang kedua yaitu kebiasaan tidak sarapan pagi atau ketika kita ingin melakukan kegiatan di pagi hari seperti sekolah atau melakukan kegiatan lain, kita tidak sarapan terlebih dahulu. Lalu yang selanjutnya itu kebiasaan merokok, mengkonsumsi minuman keras, kurangnya konsumsi vitamin C, dan yang mengandung zat besi tinggi seperti daging, dan juga kebiasaan mengkonsumsi makanan yang junk food atau makanan yang siap saji. Selanjutnya itu makanan-makanan yang dapat mengganggu proses pembentukan zat besi dalam tubuh seperti mengonsumsi teh ataupun kopi. Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah bisa terjadi pada usia remaja yang mengalami menstruasi. Selanjutnya yaitu tanda gejala dari anemia. Yang pertama itu ada kelelahan yang amat sangat, yang kedua lemas, yang ketiga pusing, lalu yang keempat adalah biasanya pada anak timbul bercak berwarna putih pucat pada area mulutnya, dan yang terakhir yaitu timbul rasa nyeri saat menelan. Komplikasi yang akan muncul jika anemia ini tidak ditangani dengan baik adalah yang pertama, penderita akan mengalami kelelahan yang amat sangat sampai tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, bisa mengganggu kesadaran sampai dengan kehilangan kesadaran. Selanjutnya yaitu bisa juga mengakibatkan komplikasi yang serius seperti gagal jantung dan juga mengancam kejiwaan. Selanjutnya yaitu cara pencegahannya adalah yang biasa dilakukan dan bagi orang yang sudah mengalami anemia dan beberapa jenis obat yang dapat dikonsumsi seperti yang pertama suplemen zat besi, yang kedua tablet penambah darah, yang ketiga vitamin C, yang keempat yaitu mengonsumsi makanan-makanan yang mengandung banyak zat besi berawal dari hewani seperti daging, hati, telur, dan susu. Selanjutnya, makanan yang berasal dari tumbuhan yaitu seperti kacang-kacangan, buah-buahan, dan jenis-jenis sereal. Hal ini bisa dilakukan dengan rutin untuk mencegah dan mengobati anemia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu intervensi yang harus dilakukan atau yang biasa dilakukan untuk menangani pasien-pasien yang mengalami anemia. Oke, untuk yang pertama yaitu mengidentifikasi status nutrisi. Apakah status nutrisi klien terpenuhi atau tidak, dan selanjutnya mengidentifikasi alergi dan toleransi makanan atau makanan-makanan yang sekiranya tidak bisa dikonsumsi oleh klien karena klien mengalami alergi terhadap makanan tersebut. Lalu mengidentifikasi makanan yang disukai, yaitu bertujuan agar kita bisa meningkatkan nafsu makan klien dengan menyediakan makanan yang disukai klien. Selanjutnya menyajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai agar ketika si klien lihat ataupun klien makan, klien tidak mengalami yang namanya mual ataupun keinginan untuk muntah. Selanjutnya yaitu memberikan makanan tinggi kalori dan protein dan memberikan suplemen makanan jika perlu. Nah, itu bertujuannya jika klien tidak nafsu makan, maka makanan yang harus dimakan klien itu cukup sedikit tapi sering. Maka itu memberikan makanannya harus yang memiliki kandungan kalori ataupun protein yang tinggi agar sedikit pun tercukupi kebutuhan kalori dan kebutuhan proteinnya. Selanjutnya itu berkolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrisi yang dibutuhkan jika perlu. Lalu selanjutnya yaitu mengidentifikasi perubahan berat badan pasien, yaitu kita ukur
berat badan pasien sebelum sakit dan setelah sakit atau sedang sakit. Selanjutnya mengidentifikasi pola makan, yaitu pola makan pasien setiap hari seperti apa, 1 kali sehari kah atau 2 kali sehari, dan itu porsinya harus selalu habis atau tidak gitu. Nah, selanjutnya itu memonitoring mual muntah. Kita tanya kepada klien ketika habis makan atau sedang makan, klien merasakan mual tidak atau ada sampai muntah atau tidak. Lalu dihitung perubahan berat badannya. Jika pasien waktu sebelum sakit berat badannya 65 dan setelah sakit atau sedang sakit turun sampai dengan 50 ataupun 55, berarti klien mengalami penurunan yang sangat drastis, yaitu 10 kilo lebih. Selanjutnya yaitu mengedukasi, yaitu menjelaskan tujuan prosedur pemantauan agar klien mengetahui tujuan dari prosedur-prosedur yang dilakukan, lalu menginformasikan hasil pemantauan agar klien tidak merasa bertanya-tanya mengenai hasil dari pemantauan sebelumnya, maka kita harus menyampaikan hasil yang kita dapat kepada klien. Oke, baik, mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Untuk kekurangan ataupun kesalahannya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.